Assalamualaikum, hai anak-anak, kembali lagi di program Jari Cerdik. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik kelas 1, yaitu tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran ketiga. Kita akan mencoba mengingat tentang keluarga Udin yang sudah kita pelajari kemarin ya anak-anak ya, di pembelajaran 1 dan 2. Di sini ada potret atau foto keluarga Udin. Di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak dan ada Udin. Udin sedang memperkenalkan anggota keluarganya. Hai, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat, ibuku bernama Fatima, kakak perempuanku bernama Mutiara. Dan yang memperkenalkan diri yaitu Udin. Dari potret keluarga foto Udin ini kita akan bisa mengisi silsilah keluarga Udin ya anak-anak ya. Di sini nama keluarganya yaitu nama keluarga Udin. Sedangkan nama ayah Udin yaitu Rahmat atau Bapak Rahmat. Nama kakak Udin yaitu Mutiara atau Kakak Mutiara. Sedangkan nama ibu Udin adalah Ibu Fatima atau Fatima. Nah, kalian bisa membuat potret foto keluarga kalian di rumah dengan mengisi nama keluarga kalian. Di sini kita mencoba mengamati potret foto keluarga Udin. Bentuk foto keluarga Udin adalah segi 4. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar apa yang akan kita pelajari? Yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Sekarang kita akan memasuki tentang bangun datar segi 4. Di sini Bu Guru memiliki beberapa contoh benda yang berbentuk segi 4. Segi 4 itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut, 4 sisi garis ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu foto atau figura foto milik Udin ini berbentuk segi 4. Selanjutnya contoh benda lain yang berbentuk segi 4 adalah buku. Contoh yang selanjutnya yaitu papan tulis dan pintu. Nah, anak-anak, kalian masih bisa mencari benda yang berbentuk segi 4 di rumah kalian. Contohnya adalah jendela, itu juga segi 4 ya anak-anak ya. Kemudian uang kertas, itu juga berbentuk segi 4. Lantai rumah kalian, itu juga benda yang berbentuk segi 4. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda yang berbentuk segitiga. Benda yang berbentuk segitiga ini memiliki 3 garis dan 3 sudut. Nah, salah satunya yaitu penggaris segitiga. Contoh yang kedua yaitu rambu lalu lintas segitiga. Di jalan-jalan mungkin kita pernah melihat rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga ya anak-anak ya. Kalian juga bisa loh mencari benda yang berbentuk segitiga lainnya. Salah satunya seperti potongan pizza. Saat kalian membeli pizza, jika dipotong-potong kecil-kecil, maka akan ada yang berbentuk segitiga. Atau mungkin di rumah ada figura yang berbentuk segitiga. Itu juga termasuk benda yang berbentuk segitiga. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bangun datar lingkaran. Di sini Bu Guru ada beberapa benda yang berbentuk lingkaran, yaitu jam dinding, kemudian uang koin, dan roda. Lingkaran ini memiliki satu sisi lengkung, dia tidak memiliki titik sudut ya anak-anak ya. Dan contoh benda di rumah yang masih bisa kalian lihat atau bisa kalian temukan yang berbentuk lingkaran yaitu seperti hula hoop. Jika kalian memiliki mainan hula hoop itu berbentuk lingkaran. Kemudian cincin atau tutup gelas atau mungkin piring itu juga bisa anak-anak, itu juga berbentuk lingkaran. Yuk kita berlatih, kita akan mencentang gambar yang berbentuk segi 4. Yang pertama ada gambar segi, ada garis 4, sisi kanan kiri atas bawah lurus. Ya, ini adalah gambar yang berbentuk segi 4, maka kita beri tanda centang. Gambar yang selanjutnya, dia memiliki garis, namun yang atas itu tidak tertutup seperti bentuk kayak layang-layang ya anak-anak, ini hampir kayak mirip ikan ya. Ini bukan gambar yang berbentuk segi 4, maka kita beri tanda silang. Dan selanjutnya yaitu ada seperti segitiga yang sedang dipertemukan begitu. Itu juga bukan bentuk benda yang gambar yang bentuk segi 4, jadi kita silang. Nah, kita sudah mencari gambar yang berbentuk segi 4 yaitu yang pertama.
Yang kedua yaitu kita akan memberi tanda centang untuk gambar yang berbentuk segitiga. Segitiga tadi sisinya ada 3. Nah, gambar yang pertama seperti bentuk layang-layang atau ikan ini, dia sisi atau garisnya lebih dari 3, maka dia bukan gambar yang berbentuk segitiga, jadi kita beri tanda silang ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua, ini karena ada 3 garis, 3 sisi, maka ini adalah benar gambar yang berbentuk segitiga. Maka kita beri tanda centang. Nah, yang terakhir yaitu seperti huruf Z. Ini jelas dia bukan gambar yang berbentuk segitiga, maka kita beri tanda silang. Kita juga menemukan di sini gambar yang berbentuk segitiga hanya ada 1. Selanjutnya yaitu kita akan mencari gambar yang berbentuk lingkaran, satu sisi melengkung dengan sempurna. Nah, yang pertama seperti gambar ikan atau balon ini, dia satu garis cuma tidak melengkung dengan sempurna. Dia tidak membentuk satu lengkung sempurna, maka dia bukan gambar yang berbentuk lingkaran, maka kita beri tanda silang. Yang kedua bentuknya seperti awan, ada gelombang-gelombangnya, dia juga bukan gambar yang berbentuk lingkaran, kita beri tanda silang. Nah, yang terakhir garis lengkung dengan sempurna, ini dia gambar gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, yuk setelah kita belajar tentang bangun datar segi 4, segitiga dan lingkaran, kita akan belajar mengenal bentuk bangun datar dari gambar benda yang ada. Di sini gambar benda yang pertama yaitu pintu. Pintu di sini ada 4 sisi atau 4 garis lurus, kanan kiri atas bawah. Ya, karena ada 4 sisi maka dia adalah segi 4, bangun datar segi 4. Sedangkan untuk gambar benda yang kedua yaitu jendela. Jendela ini ada garis kanan kiri dan atas bawah lurus. Dia adalah contoh gambar benda ini bentuknya adalah segi 4. Nah, yang nomor 3, di sini ada bunga. Bunga ini seperti figura. Figura ini ditaruh di dalam gambar ini ditaruh di dalam figura. Figuranya ini ada 3 sisi, samping kanan, samping kiri, serta bawah. Ya, ini adalah contoh gambar benda yang berbentuk segitiga. Terakhir jam dinding seperti yang kita pelajari tadi yaitu berbentuk lingkaran. Sekarang saatnya kita memasuki pembelajaran 4. Ayo membaca. Ibu Beni, pelatih paduan suara. Hari itu Ibu Beni melatih siswa kelas 5. Siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk anak-anak, kita menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila ciptaan Pak Sudarmoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita menyanyi lagu Garuda Pancasila, di sini kita sedang mengamati Udin, teman-temannya dan Pak Guru sedang melakukan senam irama. Senam irama ini membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Di sini Udin, Beni, Siti, Lani, dan Dayu juga sedang olahraga bersama anak-anak. Contohnya Beni, dia berjalan dari titik A ke titik B, itu kira-kira dia sedang berolahraga apa?
Ya, mereka sedang melakukan gerak berjalan lurus. Jadi garisnya lurus, tidak belok kanan belok kiri ya anak-anak, tapi lurus. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita gerak berjalan lurus? Posisi badan tegak seperti yang dilakukan Benny. Posisi badan dia tegak, tidak bungkuk ya anak-anak. Jadi tegak, kemudian pandangan mata lurus ke depan, kemudian ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Nah, dari semua olahraga yang dilakukan, ada senam, ada berjalan lurus satu arah. Ini adalah contoh kegiatan olahraga anggota keluarga. Di sini ada beberapa olahraga yang bisa kalian lakukan atau kegemaran anggota keluarga di rumah masing-masing. Ada yang suka jalan kaki, ada yang suka sepak bola, ada yang suka bersepeda, ada yang suka basket. Pasti banyak lagi kegemaran olahraga di anggota keluarga kalian. Salah satunya mungkin ada yang renang, atau bulu tangkis, atau kasti. Itu masih banyak lagi anak-anak ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku, pembelajaran 3 dan 4 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.